Oke, baik lagi di Riza Speak Up. Dimana buat yang belum tahu apa itu segmen di Riza Speak Up ini adalah gua hanya menyampaikan suatu keresahan-keresahan yang memang terjadi gitu. Jadi ya karena ini negara yang demokrasi dan gua selalu mengutarakan keresahan berdasarkan memang fakta di lapangannya gitu. Jadi nggak cuman gua bohong atau apa gitu, nggak. Ini semua ada bukti-bukti kuatnya, ada by data semua. Jadi keresahan yang memang harus gua sampaikan ya gua sampaikan di sini gitu. Dan itu tidak ada masalah karena sebagai rakyat kita juga dilindungi haknya untuk bersuara apapun itu, asalkan tidak sampai ke titik menghina pribadi atau personal gitu. Dan selama ini gue udah banyak banget bikin video tentang speak up apapun itu, gue tidak pernah menghina personalnya, gue tidak pernah menghina pribadinya. Yang gue sampaikan atau yang gue kritik itu adalah kebijakan-kebijakan atau sikap-sikap yang dia lakukan gitu. Dan kali ini gue pengen bahas tentang speak up itu sendiri gitu. Terkadang ketika lu bersuara, tapi kok kayaknya dianggapnya tuh kayak lu yang paling bener gitu. Lu tuh selalu dianggap sok paling bener gitu. Padahal gue nggak pernah bilang diri gue tuh paling bener, enggak. Gue juga pernah punya kesalahan. Dan namanya manusia ya nggak ada yang sempurna, tapi mau belajar gitu, bukan stuck di situ-situ aja. Sedangkan kan kalian-kalian ini nih, kalian-kalian tuh yang gue maksud itu yang nyadar aja ya nanti di video. Kalian kan nggak pernah mau belajar untuk berubah jadi lebih baik gitu. Karena ya terlihat di lapangannya, faktanya adalah tidak adanya perubahan. Gitu-gitu aja nih, stuck di situ-situ aja gitu loh. Nggak ada perubahan sama sekali dari mau yang mimpinnya siapa gitu ya. Dan konteksnya di sini adalah lagi-lagi masih sama konteks yang kemarin. Konteks yang gue bahas adalah konteks perumahan atau komplek, lingkungan perumahan atau lingkungan komplek. Bukan lagi bahas negara dulu nih gue. Ini gue lagi bahas lingkup perumahan ataupun lingkup komplek. Dan apa ya, kayak jadinya mau dibilang capek bersuara enggak juga gitu, karena jiwa untuk speak up-nya gue akan tetap terus ada gitu. Cuman kadang gue gondok aja gitu, suka ada yang ngomongin di belakang tuh bahwa si Rija sok bener, si Rija sok paling oke gitu. Gue nggak pernah ngerasa diri gue paling bener kok. Gue cuma menyampaikan keresahan yang memang lagi terjadi dan baru terjadi gitu. Kalian bisa ngomong kayak gitu kan karena kalian nggak ngalaminnya gitu. Coba kalau kalian posisinya ngalamin gitu. Contoh deh, konteks yang kemarin. Konteks kemarin kan gue speak up karena respon gue tidak diindahkan dengan baik dan tegas gitu ya. Karena gue butuh ketegasan itu sebenarnya. Jadi ketika lu melaporkan suatu kejadian yang menurut gue ya, gue bisa aja salah, tapi menurut gue pribadi, kejadian ini nggak masuk akal. Jadi konteksnya adalah ada orang yang nggak dikenal, arahnya dari arah rawa samping rumah lu. Terus tiba-tiba usuk-usuk datang ke depan pintu pagar besi lu, foto ke arah dalam rumah. Itu apa? Coba, apakah itu orang yang baik-baik? Logika sederhana gua sih itu udah ada niat jahat gitu. Untungnya kan kegap atau ketahuan sama gua, karena gua selalu ada di teras gitu. Mau dari pagi, siang, malam gua akan selalu ada di teras gitu. Karena gua nggak mau ngandelin orang lain juga gitu. Gua nggak bisa 100% ngandelin orang yang tupoksi job desk-nya ada di sana gitu. Gue tau lah sebagai manusia lu bisa fatigue gitu, lu bisa lelah gitu. Tapi kan kalau ngomongin lelah, capek,
Sekarang lu mau kerja apa juga nggak ada yang nggak capek, bro. Mau lu kerja jadi bos juga, lu pikir bos nggak capek? Bos tuh capek mikirin semua karyawannya, mikirin deal-dealan sama project-projectannya. Nggak ada pekerjaan yang nggak capek, tuh nggak ada. Di situ logikanya yang harus dipakai. Kalau lu pada ngeluh, ya kan kita capek, kita kan harus istirahat. Ya, kalau kalau lu bilang capek, semua pekerjaan capek gitu. Tinggal gimana lu menyikapinya dengan baik. Harusnya lu bersyukur karena banyak di luar sana nih, banyak di luar sana yang masih nyari pekerjaan sampai saat ini, sampai detik ini. Harusnya lu semua yang udah pada punya pekerjaan, lu mikir, bersyukur, bukan ngeluh aja kerjaannya gitu loh. Itu tupoksi job desk lu. Jangan jangan berdalih, beralasan bahwa ya masa kita lagi, masa gua lagi yang ngelakuin. Ya memang sudah tupoksi dan job desk lu, lakuin lah. Masa lu kalah sama yang notabene orang dari luar komplek yang kita tinggalin gitu loh, kan nggak bisa. Orang luar kan mau masuk, kalau kita larang juga hak-hak kita juga, apalagi jam-jam malam gitu ya. Dan terlebih lagi sudah ada peraturannya memang batas jam malam. Terus kalau misalnya lu nggak ngelakuin, apa namanya? Lu cuman ngambil ini doang dong, ngambil duitnya doang dong. Kalau nggak ngelaksain tupoksi job desk lu. Nggak usah ngeluh capek sama gua lah. Masih banyak di luar sana yang ngeluhnya tuh nggak dapet pekerjaan. Bagus lu masih punya pekerjaan. Kocak banget kan kalau lu ngeluh capek karena lu kerja. Aneh. Jelas-jelas lu ada pekerjaan nih, terus lu ngeluh capek karena kerjaan lu. Di luar sana tuh banyak yang ngeluh belum dapat kerja malah. Kenapa yang selalu dimusuhin tuh yang berani speak up gitu? Kenapa yang selalu dijauhin tuh yang berani bersuara gitu? Padahal yang gua suarakan kan benar. Toh bukan buat gua doang pribadi gitu. Bukan buat gua doang, enggak. Kalau lu ngelakuinnya bener, lu ngelaksainnya bener, lu tegas nih, mau dari atas kek, mau dari bawah-bawahnya nih. Kalau dari atas sudah tegas, bawah tegas, insya Allah aman gitu loh. Jangan sampai harus nunggu kejadian yang nggak dipengenin dulu, baru pada gerak lu semua gitu. Masa nggak belajar sih selama bertahun-tahun ini? Coba lu hitung berapa kejadian yang nggak diinginkan terjadi di sini. Kan harusnya mikirnya di sana gitu loh. Dan jangan malah lu musuhin atau jauhin yang speak up, aneh. Orang kok diajarin jadi yang bener malah marah. Lucu. Pola pikirnya yang harus diubah, bro. Ya, jadi pola pikir kitanya nih, termasuk diri gue sendiri gitu. Pola pikir kitanya yang harus terus di-upgrade gitu, yang harus ditingkatkan gitu. Banyak lah, seperti yang udah gue bilang kemarin, kita bisa banyak belajar dari internet sekarang kok. Tapi harus tetap hati-hati juga gitu. Karena kan internet sekarang semakin luas, semakin cepat gitu. Jadi lu juga harus bisa memilah tuh mana yang ini ilmu atau berita beneran atau bukan ya, ini hoax atau bukan ya. Harus bisa memilah juga tuh. Jangan potongan-potongan yang dikirim ke grup lu langsung percaya. Sedangkan video aslinya 1 jam. Tonton dulu tuh full videonya, lu cari dulu video fullnya mana, baru lu simpulkan. Jangan cuman gara-gara potongan-potongan klip yang dikirim ke grup-grup semua, langsung percaya gitu aja. Dari situ aja udah kelihatan mindset pola pikir lu kayak gimana kan. Masa dengan potongan-potongan video lu langsung percaya? Tonton dulu videonya yang full, baru lu bisa simpulkan, oh ternyata begini aslinya videonya. Itu kan sekarang banyak kemakan hoax karena potongan-potongan klip doang. Harusnya kan kalau lu punya ini yang bagus ya,
nggak langsung percaya gitu begitu ngelihat potongan-potongan klip. Bener-bener resah aja gue ketika lu jadi orang yang eh, selalu pengen bersuara akan hal yang janggal gitu ya, tapi kok malah lu yang dijauhin. Gue sih bodo amat ya orangnya, mau gue dijauhin dimusuhin sama siapapun gue nggak ada masalah gitu, karena gue hidup juga nggak minta dari lu semua kan. So kalau lu mau kehidupan ini, kalau lu mau bangsa negara ini jadi lebih oke, pola pikir diri sendiri dulu diperbaikin. Jangan bisanya cuman koar-koar ngata-ngatain pejabatnya doang, pejabat A begini, pejabat B begini, tapi pola pikir lu sendiri belum bener. Itu. Kalau cuman ngeluh pejabat A begini, pejabat B begini, gampang gitu. Bahkan lu kadang sampai menghina pejabat-pejabatnya kan. Tapi lu nggak introspeksi ke diri lu sendiri. Bahwa pola pikir gue udah bener belum ya? Otak gue ini udah difungsikan dengan baik belum ya? Apa sih yang udah gue gunain nih pakai otak ini? Udah bener belum ya cara gue berpikir? Sudut pandang gue udah ke arah yang lebih baik belum ya? Gue selalu mengupgrade diri nggak ya gitu. Kadang kan kita mikirnya, oh kita yang paling bener nih, belum tentu. Maksud gue, lu kadang cuman bisanya nyalah-nyalahin pejabat doang, pejabat A begini, pejabat B begini. Padahal kita sendiri aja belum belum terlalu baik gitu, dan nggak mau berubah gitu, dan nggak mau memperbaiki diri ke arah yang lebih baik gitu. Jangan harap yang katanya Indonesia nanti emas 2045, gue sih nggak terlalu yakin ya. Karena dengan pola pikir yang sekarang terjadi ya begitu. Kalau kitanya nggak mau berubah, kalau kitanya nggak mau upgrade diri, kalau kitanya nggak mau upgrade ilmu pengetahuan yang sekarang ada, kalau kitanya nggak mau ngubah pola pikir kita yang sekarang jadi lebih baik lagi, ya jangan harap Indonesia bisa emas nanti. Jadi buat gue pribadi juga, gue harus selalu mengupgrade diri gue. Tentang apapun itu gue selalu pelajarin. Mau ada yang baru tentang ini gue baca, gue pelajarin. Mau ada yang baru tentang teknologi ini gue baca, gue pelajarin. Mau ada ilmu tentang ini yang baru, gue cari tahu dulu yang benar, baru gue ungkapin, gue cari tahu, baru gue share. Jangan, ya masa ininya mau stuck di situ-situ aja. Jangan sampai stuck di situ aja.